Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, sehat-sehat sekeluarga dan bantuan sosialnya juga lancar cairnya bagi Bapak Ibu yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Oke, jadi di video kali ini yang akan saya bahas yaitu menjawab pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan terkait bagaimana caranya untuk bisa mengetahui apakah bantuan sosial yang masuknya melalui PT Pos ini sudah masuk atau belum, masih cair atau sudah tidak cair lagi. Karena ternyata ini masih ada cukup banyak KPM-KPM selama ini bantuan sosialnya cair melalui PT Pos ternyata belum cair atau belum mendapatkan undangan penyaluran bantuan sosial sampai hari ini. Sehingga penasaran gimana caranya agar bisa mengetahui apakah bantuan sosial yang melalui PT Pos ini sudah akan cair atau sudah tidak akan cair lagi. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Penting banget ya aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Dan juga bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar sesama penerima bantuan sosial di luar sana yang juga membutuhkan informasi ini dapat mengetahui informasinya lewat video yang Bapak Ibu bagikan. Cara pertama untuk bisa mengetahui apakah bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos itu sudah cair atau belum, apakah akan masih cair lagi atau sudah tidak cair lagi. Nah, yang pertama di sini bisa Bapak Ibu kunjungi situs resminya di cekbansos.kemensos.go.id atau bisa juga download aplikasi Cek Bansos. Nah, setelah Bapak Ibu membuka halaman tersebut, maka di sana bisa mengikuti tata cara permintaannya, yaitu mengisi nama provinsi, nama kabupaten, nama kecamatan, kelurahan atau desa, dan juga isi nama sesuai dengan yang ada di KTP-nya Bapak Ibu. Setelah itu cari nama sesuai dengan usianya Bapak Ibu semua. Kemudian setelah menemukan contoh namanya di sini Ibu Erna, usianya 50 tahun, dan pada kolom PPNT ini di sini keterangannya ya, dan proses Bank Himbara atau PT Pos. Dan untuk periodenya di sini sembako Februari-Maret 2024. Artinya untuk bantuan sosial ibu ini bisa jadi ini sudah masuk karena saat ini sudah tahapan penyaluran bantuan sosial yang tahap 2-nya. Karena seperti yang kita ketahui, untuk penyaluran bantuan sosial atau updating data yang ada di View DTKS ini atau di Cek Bansos ini, itu dasarnya adalah BNBA. Jadi bisa dibilang ini agak telat ya update-nya. Jadi patokannya adalah di tahap 1 kemarin, ketika bantuan sosial KPM ini cair pada tahap 1 kemarin, dan dalam kurun waktu tahap 1 ke tahap 2 itu dia tidak pernah melakukan updating data atau perubahan data di Dukcapil, atau tidak pernah pindah alamat dan sebagainya, maka patokannya adalah ketika cair di tahap 1-nya, maka kemungkinan besar akan cair juga atau saat ini sudah cair juga untuk tahap 2-nya. Jadi tidak ada salahnya untuk menanyakan langsung ke pendamping sosialnya masing-masing, atau bisa juga melalui aparat desa atau kelurahan setempat atau operator SIG-CNG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Selanjutnya kita geser ke samping pada kolom keterangan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk statusnya di sini keterangannya ya, dan untuk keterangannya di sini pengurus. Nah, pengurus ini sekalian saya jawab ya, karena banyak yang bertanya juga keterangan pengurus itu apa. Pengurus ini artinya orang yang atas nama di kartu tersebut atau di buku tabungan penerima bansosnya. Kemudian di sini untuk periodenya sudah berubah menjadi PKH April, Mei, Juni 2024. Nah, ketika keterangannya sudah seperti ini sesuai dengan tahap yang sekarang berjalan, ini dipastikan 100% bansosnya ibu ini sudah cair. Tapi kalau sampai sekarang belum mendapatkan undangan pencairan bantuan sosial atau belum diinformasikan oleh pendampingnya atau oleh aparat desa atau kelurahan setempat untuk mengambil bansos, maka harap bersabar terlebih dahulu, sebab melihat dari kondisi saat ini khususnya di wilayah kami ini masih berjalan ya untuk penyaluran bantuan sosial tahap 2-nya, karena untuk periodenya ini kan masih panjang ya, April, Mei, Juni. Jadi batas waktu pencairan bantuan sosial yang tahap 2 melalui
melalui PT Pos ini kemungkinan besar masih panjang, yaitu sampai dengan bulan Juni mendatang. Cara yang kedua yaitu bisa juga Bapak Ibu langsung menanyakannya melalui pendamping sosialnya masing-masing jika penasaran apakah bantuan sosialnya masih akan cair di tahap ini atau tidak. Nah, bisa Bapak Ibu langsung minta dicekkan namanya di 6NG oleh pendamping sosialnya masing-masing yang memiliki akses pada akun 6NG, atau bisa juga melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat untuk bisa melihat apakah bantuan sosialnya masih akan cair atau sudah tidak akan cair lagi. Tapi saran saya ketika Bapak Ibu ingin menanyakan langsung melalui petugas 6NG-nya, jika hal-hal tersebut yang ingin ditanyakan itu adalah hal-hal yang cukup penting, contoh misalnya ada perbedaan data atau mungkin ingin mengetahui penyebab bansosnya itu tidak cair sekarang karena apa. Tapi kalau hanya untuk penasaran ingin mengetahui apakah bansosnya yang tahap 2 sudah cair atau belum, saya pikir tahan dulu ya, karena untuk membuka akun 6NG ini sebenarnya hanya untuk melihat hal-hal penting saja, seperti untuk mengetahui apakah data KPM ini ada yang bermasalah atau tidak, dan untuk mengetahui juga sebab permasalahan data KPM ini sehingga tidak cari itu karena apa. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi ya langkah-langkah untuk mengetahui apakah bantuan sosial Bapak Ibu itu masih cair, yang cairnya melalui PT Pos atau sudah tidak akan cair lagi. Jadi jika dibandingkan dengan penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS, ini sedikit rumit ya dibandingkan penyaluran yang cairnya melalui Bank Himbara. Sebab apabila bantuan sosial tersebut itu cairnya melalui Bank Himbara, ini cukup mudah sekali untuk bisa mengetahuinya apakah sudah masuk atau belum, dengan cara cek secara berkala melalui ATM setempat, atau bisa juga download aplikasi BRI Mobile atau BNI Mobile atau Livin by Mandiri. Semudah itu untuk bisa mengetahui apakah saldo bansosnya sudah masuk atau belum. Sedangkan untuk penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos secara tunai, seperti yang saya sampaikan tadi, berbeda dan bisa dibilang cukup rumit. Tapi apapun itu metode penyalurannya, yang paling penting adalah bantuan sosial tersebut itu masih tetap cair, masih tetap aktif, dan juga masih tetap diterima oleh masing-masing KPM yang benar-benar layak untuk menerima bansos tersebut. Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Saya Arin undur diri, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.